Halo kelas 3, kembali lagi pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ibu berharap kabar anak-anak selalu sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang satuan waktu baku ya. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu tidak baku ya. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu baku. Mari kita perhatikan ya video ini. Nah, hal yang akan kamu pelajari hari ini bersama-sama ya, kita akan pelajari. Yang pertama adalah mengenal alat ukur satuan waktu baku. Lalu kemudian nomor 2, kita akan menentukan tanda waktu 24 jam pada jam analog. Lalu yang ketiga, kita akan membaca dan menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jam analog. Nah, satuan waktu ini sendiri seperti yang sudah kita ketahui dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentunya adalah satuan waktu tidak baku. Lalu yang kedua, satuan waktu baku. Hari ini kita akan fokus belajar tentang satuan waktu baku. Nah, yang pertama kita akan belajar alat ukur satuan baku. Untuk menentukan lama suatu kejadian berlangsung, dapat digunakan alat ukur satuan waktu baku. Yaitu, ini ada beberapa yang Ibu sebutkan, dibuatkan dalam video. Yang pertama adalah jam dinding. Ya, ini jam dinding pasti sudah ada di rumahnya masing-masing juga ya. Kemudian jam meja analog atau jam waker ya. Kalau bangun pagi nih biasanya kita pakai. Yang ketiga jam digital ya. Yang keempat ada stopwatch dan yang kelima ada jam tangan analog ya. Ini adalah alat ukur satuan baku yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menentukan tanda waktu 24 jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk menentukan waktu. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan waktu adalah jam, menit, dan detik. Nah, kita lihat jam di bawah ini atau jam analog ini ya. Di dalam jam analog ada 3 jarum jam. Nah, kita perhatikan jarum jam pendek ini menunjukkan atau menyatakan jam pada sebuah jam analog. Nah, seperti ini ya. Kemudian jarum jam panjang ini tapi agak lebih panjang dari jarum jam pendek ini menunjukkan menit. Lalu yang ketiga, jarum jam yang berwarna biru ini ya menunjukkan detik ya. Jadi ada 3 nih jarum jam pada jam analog. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada jam ya ada 2 sistem ya. Yang pertama sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu, antara jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Itu disebut AM atau IM, yang disebut juga antemeridian. Antara jam 12 siang sampai dengan 12 malam disebut PM atau postmeridian ya. Kemudian kita lihat, nah kalau menggunakan sistem 12 jam, 5 pagi bisa dituliskan dengan 5 IM, 5 sore bisa kita tuliskan dengan 5 PM gitu ya. Kemudian sistem 24 jam. Sistem ini yang biasa digunakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi ya, dan dibagi menjadi 24 jam. Nah, jam 1 siang bisa kita tuliskan dengan jam 13.00. Ya, dari mana itu 13.00? Yaitu dari jam 12.00 ditambah 1 jam. Nah,
Nah, contoh berikutnya jam 5 sore. Bisa kita tuliskan dengan jam 17.00. Dari jam 12.00 tambah 5 jam ya. Jadi biasa kita gunakan sistem 24 jam. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar jarum jam pendek berikut. Nah, di sini ada gambar jarum jam pendek ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah ketahui, kita mau tahu dulu nih, kalau dia jam ya, jarum jam pendek itu menandakan jam ya, atau menunjukkan jam. Nah, di sini adalah jam 00, di mana 00 ini adalah jamnya, dan 00 yang paling belakang ini, dua angka ini menunjukkan menit. Ya, tapi kita perhatikan dulu jarum jam pendek pada slide ini. Nah, ya. Jika jarum jam pendek bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Coba kita lihat jam ini, perhatikan jam ini ya. Nah, dia bergerak ke satu angka. Berarti itu menunjukkan ya jam 1 ya, jam 1 ya. Karena dia menunjuk angka 1. Kemudian kita lihat lagi nih. Nah, dia menunjukkan angka 3. Berarti dia jam jam 3 ya. Jam 3. Jadi perhatikan untuk jarum jam pendek, ketika dia bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Tadi kita sudah lihat dia menunjuk ke arah jam 1. Berarti ada di jam 1 ya. Kemudian sekarang kita perhatikan gambar jarum jam panjang berikut ya. Ini tadi kita sudah pelajari bahwa jarum jam panjang ini menandakan menit ya. Nah, kita baca. Jika jarum jam panjang setiap bergerak satu garis berarti 1 menit. Jika bergerak satu angka berarti 5 menit. Garis yang dimaksud yang di mana ya, Bu ya? Garis ini ya, garis kecil-kecil ini ya. Oke, garis kecil-kecil ini. Nah, kita lihat. Nah, dia bergerak satu garis. Nah, kalau Ibu luruskan itu ada di garis pertama. Itu berarti dia 1 menit. Berarti ini jam 9 lewat 1 menit ya. Kita lihat. Oke. Nah, setelah itu kita lihat tadi satu angka berarti 5 menit. Nah, kalau misalnya dia melewati satu angka ya, yang mana ya Bu ya? Contohnya kita lihat nih. Wah, dia sudah ada di angka 1 ya. Berarti itu berarti 5 menit. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bisa kita baca dengan atau kita tulis dengan jam 9 lewat 5 menit. Begitu ya. Lalu kita tahu bahwa lewat satu angka berarti dia 5 menit ya. Dari jam 12 ke jam 1 berarti 5 menit. Dari jam 1 ke jam 2 tambah 5 menit lagi. Dari jam 2 ke 3 itu 5 menit. 3 ke 4, 5 menit, begitu seterusnya ya. Sampai nanti kalau kita jumlahkan dari jam 12 sampai kembali ke jam 12 lagi, itu 60 menit ya. Selanjutnya, nah kita perhatikan contoh berikut ya. Ini sudah ada jarum jam pendek dan jarum jam panjang. Nah, kita lihat, wah. Nah, jarum jam panjang ini berputar satu putaran dari jam 12 sampai jam 12, angka 12 sampai angka 12. Sedangkan tadi jarum jam pendek dari jam 9 ke jam 10 ya. Kita lihat. Nah, pada gambar di samping, jarum jam panjangnya berputar satu putaran, yaitu kita bisa kalikan nih ya. Karena ada 12 angka, kita bisa kalikan 5 kali 12 sama dengan 60 menit. Dan jarum jam pendeknya bergerak ke satu angka berikutnya, yaitu dari angka 9 tadi sampai ke angka 10. Maka dapat kita tulis sebagai berikut, jam 10.00 ya. Jam 10 lewat
jam 10 tepat ya, karena menitnya 00. Itu kalau di pagi hari. Nah, kalau dia di malam hari Bu ya. Nah, kita bisa tulis jam 22.00 itu menandakan malam hari, itu jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Tadi kita sudah belajar sistem jam 24 jam gitu ya. Selanjutnya, nah sekarang kita mau lihat contoh berikutnya. Perhatikan ya, jarum-jarum jam pendek dan panjangnya. Oke, jarum jam panjangnya menunjukkan angka 6 dan jarum jam pendeknya menunjukkan antara jam 2 dengan 3 ya. Nah, sehingga pada gambar di samping, jarum jam panjangnya itu berputar setengah putaran, yaitu ada 5 menit sampai menunjukkan angka 6. Jadi bisa kita kalikan nih ya, karena menitnya ini adalah kelipatan 5 ya. 5 kali 6 ya 30 menit, dan jarum jam pendeknya bergerak ke antara angka 2 dan 3. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. 2.2.30 ya, jam 2 dengan menitnya itu 30 atau lewat 30 menit. Itu kalau dia menyatakan waktu di pagi hari. Kalau dia di malam hari, di siang hari ya, itu 14.30 ya, itu untuk siang hari gitu ya. Nah, jadi kita tahu tadi sistem 24 jam berarti 12 tambah 1, 13, 12 tambah 2, 14, 12 tambah 3, 15, begitu seterusnya sampai nanti 24. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh cara membaca dan menulis tanda waktu yang ditunjukkan jam berikut. Nah, contoh pertama kita perhatikan gambar jam berikut ya. Kita tahu bahwa angka-angka di atas ini ya, itu menandakan menitnya ya. Yang ini ya nak ya. Oke, kita perhatikan. Nah, pada gambar jam di samping, jarum jam pendek ini ya menunjukkan angka 5 gitu ya. Dan jarum jam panjang atau menit menunjukkan angka 12. Maka dapat dibaca dengan pukul 5 tepat dan ditulis pukul 05 untuk pagi hari ya. Sedangkan kalau kita bisa juga tuliskan untuk sore hari yaitu pukul 5 tepat dan ditulis pukul 17.00 untuk sore hari. Nah, ini untuk pagi hari, dan untuk 17 itu untuk sore hari. Dari mana tuh Bu ya? Kita tahu bahwa 12 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5 berarti 17 gitu ya. Jadi sama ya nak ya, 5.00 atau 17, tapi kita harus tahu apakah dia pagi hari atau sore hari gitu ya. Kemudian, nah selanjutnya nih, kita perhatikan nih, pada jarum jam pendek dan jarum jam panjang jam atau menitnya. Pada gambar jam di samping, jarum jam pendek menunjuk angka 7, antara 7 dan 8 ya ini ya, 7 dan 8. Dan jarum jam panjangnya itu menunjukkan angka 28. Dari mana tuh Bu ya? Nah, kita lihat menit ini 25, 26, 27, 28. Nah, maka dari itu kita bisa baca dengan pukul 7 lewat 28 menit dan ditulis pukul 7.28 untuk pagi hari. Jika itu saat malam hari bisa kita baca dengan pukul 7 lewat 28 menit dan ditulis dengan 19 lewat 28 menit ya. Seperti tadi kita tahu bahwa 12 ditambah dengan 7 itu ya, jadi 19 lewat 28 menit gitu ya. Selanjutnya
Nah, di sini ada contoh terakhir ya. Di sini ada gambar jam analog. Kita lihat jarum jam pendeknya itu menunjukkan angka 11, sedangkan jarum jam panjangnya itu menunjukkan angka 3. Jadi, pada gambar jam di samping ini, kita bisa tahu bahwa jarum jam pendek itu menunjuk angka 11 dan jarum jam panjang menunjuk angka 3. Maka dapat dibaca dengan pukul 11 lewat 15 menit dan ditulis pukul 11.15 ya untuk pagi hari. Sedangkan untuk malam hari dapat dibaca dengan pukul 11 lewat 15 menit dan ditulis pukul 23 lewat 15 untuk malam hari, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi 11.15 dan ini 23.15 ya. Bisa juga dibaca dengan 23.15 ya. Nah, jadi 23.15 itu dari mana? Dari 12 tambah 12.00 tambah 11 jam 15 menit. Maka bisa ditulis 23.15 ya. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Jika kamu masih kurang mengerti, silahkan dipelajari kembali dengan pelan-pelan dan perhatikan kembali ya, Nak ya. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!